Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yahratun Usnanisa Burupa Saribu. Saya dari kelompok 1 kelas 2 AKSE. Saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang makalah yang berjudul Tauhid Ekonomi. Nah, pengertian tauhid dalam pandangan Al-Quran, filsafat fundamental dari ekonomi Islam adalah tauhid. Hakikat tauhid adalah penyerahan diri yang bulat kepada kehendak ilahi, baik menyangkut ibadah maupun muamalah, dalam rangka menciptakan pola kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah. Tauhid adalah inti ajaran Islam, bahkan juga inti ajaran semua agama samawi. Para nabi dan Rasulullah silih berganti diutus Allah ke muka bumi, sesungguhnya bertugas untuk menyampaikan paham tauhid. Sedangkan menurut ilmu syariat, mempunyai arti mengesahkan terhadap Allah dalam sesuatu hal yang berupa kekhususan baginya, yaitu yang berupa rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Maka makna harfiah tauhid adalah menyatukan dan mengesahkan. Bagi pembagian tauhid juga dibagi menjadi 3 bagian, yaitu berupa rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Pembagian tersebut terkumpul dalam firman atau sabda Allah di dalam Al-Quran Surah Maryam ayat ke-65 yang artinya Rabb penguasa langit dan bumi serta segala sesuatu yang berada di dalam keduanya. Maka sembahlah Dia dan teguhkan hatinya dalam beribadah. Apakah kamu tahu bahwa ada seseorang yang sama dengan Dia yang berhak disembah? Cukup sekian hasil presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lela Valianda Nasution, NIM 0502 50 3189. Saya dari kelompok 1 akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang membahas tentang ketauhidan ekonomi. Ketauhidan ekonomi ialah yang terimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dan mengaitkan kehidupan sehari-hari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau mempererat hubungan transformasikan kehidupan kita sehari-hari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata kuncinya yaitu transformasi ketauhidan. Transformasi ketauhidan adalah amal dan perilaku kita sehari-hari dalam membentuk amal nyata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kita harus meyakini betul bahwa Allah senantiasa berada bersama kita dan mengawasi perilaku kita. Maka dari itu kita harus menjauhi sikap-sikap yang zalim seperti kesombongan, menyakiti orang yang sekitar kita, dan merugikan orang lain. Kita harus melakukan sebaliknya, yaitu kita harus melakukan perilaku baik, contohnya menolong orang lain, bersikap ramah, dan tidak menyakiti yang di sekitar kita. Intinya, kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat harus membawa manfaat bagi orang lain, bukan merugikan orang lain. Yang kedua yaitu ada transendensi kehidupan. Transendensi kehidupan itu adalah upaya mengaitkan seluruh perilaku kita dan kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah hadir dalam kehidupan kita sebagai tempat bersandar, tempat meminta, dan tempat bersyukur atas apa yang kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Saat kita menerima pertolongan, mendapatkan rezeki, bencana pun harus terkait dengan Allah. Bahwa dari bencana tersebut Allah pasti akan memudahkan itu semua dari tangan hamba-hambanya. Terkadang kita ini hanya berterima kasih kepada manusia, tanpa sadar itu semua tidak akan bisa kalau tidak karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam. Adapun prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam itu ada 5 bagian. Yang pertama yaitu tauhid. Prinsip tauhid dikembangkan dari adanya keyakinan
bahwa seluruh sumber daya yang ada di bumi adalah ciptaan dan milik Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan manusia hanya diberi amanah untuk memiliki dan mengelola serta memanfaatkannya untuk sementara waktu. Adapun yang kedua yaitu akhlak. Prinsip akhlak merupakan bentuk dari pengamalan sifat-sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang juga dilakukan dalam seluruh kegiatan ekonomi, yaitu siddiq, berarti jujur, tablik, menyampaikan kebenaran, amanah, dapat dipercaya, patona, itu pintar atau intelektual. Adapun yang ketiga yaitu keseimbangan. Prinsip keseimbangan juga merupakan nilai dasar yang dapat mempengaruhi aspek tingkah laku ekonomi seorang muslim. Asas keseimbangan dalam ekonomi terwujud dalam kesederhanaan. Dan adapun yang keempat yaitu kebebasan individu. Kebebasan individu dalam berekonomi adalah tiang utama dalam struktur ekonomi Islam, karena kebebasan ekonomi bagi setiap individu akan menciptakan mekanisme pasar dan dalam perekonomian yang adil. Kebebasan dalam ekonomi merupakan implikasi dari prinsip individu terhadap aktivitas kehidupan termasuk aktivitas ekonomi. Dan adapun yang terakhir atau yang kelima yaitu keadilan. Prinsip keadilan merupakan dasar sekaligus tujuan semua tindakan manusia dalam kehidupan, baik dalam kehidupan sosial juga dalam aktivitas ekonomi. Adapun berikut akan diungkapkan beberapa ayat yang berkaitan dengan tauhid sebagai asas ekonomi Islam. Adapun yang pertama yaitu surah Al-Baqarah ayat 163 sampai 164. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina hum idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbih wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Yaitu orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka ika alaihim salawatun min rabbih wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Yaitu orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang akan mendapatkan keberkatan yang sempurna dari rahmat Tuhan mereka, dan mereka itulah orang yang akan diberikan petunjuk. Dan adapun ayat kedua yaitu surah Az-Zumar ayat 38 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allah bidurrin hal hunna kashifatu durri aw aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmati qul hasbiyallahu alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Dan adapun artinya ialah, dan sungguh jika kamu bertanya kepada Allah, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka menjawab, Allah. Katakanlah, maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu ketahui, tentang apa yang kamu suruh selain Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah berkehendak mendatangkan kemudaratan kepadaku, apakah berhala-berhalamu itu dapat menghilangkan kemudaratan itu? Atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat menahan rahmatnya? Qul, katakanlah, hasbiyallah, cukup Allah bagiku, kepadanya lah aku berserah diri. Shadaqallahul azim.